Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, kita kembali bertemu dan kita akan membahas topik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kita mengetahui dia memiliki bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Nah, kemudian kita harus memahami juga bahwa grafik berbentuk parabola yang terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Nah, kemudian fungsi kuadrat itu memiliki cakupan sebanyak 3. Yang pertama kita akan bicara seluk-beluk mengenai kurva parabola. Yang kedua adalah hubungan parabola dengan garis atau hubungan dua parabola. Dan yang ketiga adalah kita berbicara mengenai nilai ekstrim dan aplikasinya. Nah, untuk lebih jelas pemahamannya tentang fungsi kuadrat, mari kita terapkan di dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Semua pernyataan di bawah ini pasti bernilai benar mengenai fungsi kuadrat, kecuali A. Fungsi kuadrat adalah semesta pembicaraan dari persamaan kuadrat. Pernyataan A benar. B. Persamaan kuadrat adalah himpunan bagian dari fungsi kuadrat. Pernyataan B benar. C. Persamaan kuadrat disebut pembuat nilai 0 fungsi kuadrat. Pernyataan C benar. D. Titik-titik potong kurva parabola pada sumbu X disebut fungsi kuadrat. Nah, ini pernyataannya salah. Seharusnya titik-titik potong kurva parabola pada sumbu X disebut persamaan kuadrat, bukan fungsi kuadrat. E. Kurva fungsi kuadrat berbentuk parabola, terbuka atas dan parabola terbuka ke bawah. Pernyataan E juga benar. Jadi soal nomor 1 itu kita hanya bicara tentang teori bahwa kalau dia fungsi kuadrat, kalau misalnya kita bicarakan tentang himpunan, jika ini dia adalah persamaan kuadrat, maka semesta pembicaraannya adalah fungsi kuadrat. Nah, jadi dapat disebutkan bahwa persamaan kuadrat itu merupakan subset daripada fungsi kuadrat. Seluruh perihal yang dibahas tentang persamaan kuadrat itu akan diulas di fungsi kuadrat juga. Nah, itu jadi soal nomor 1, opsi jawabannya adalah D yang tidak memenuhi. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. The square functions of fx equal ax square plus bx plus c, which the value of f1 equal minus 9 and f0 equal f2 equal minus 8 if fx equal 0, then the solution of x are bla bla bla. Nomor 2 disebutkan bahwa fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana F1 artinya kita akan mengganti X-nya bernilai 1 didapat A tambah B tambah C bernilai minus 9. Kemudian ada F0, artinya X-nya kita ganti dengan 0, 0 tambah C sama dengan minus 8. Nah, ini kita sebut dengan persamaan pertama. Dari sini kita mendapatkan bahwa C sama dengan minus 8, persamaan kedua. Lalu F2 dinyatakan X-nya bernilai 2 adalah 4A ditambah 2B ditambah C juga bernilai minus 8. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Nah, jika persamaan 1 dan persamaan 3 kita substitusi nilai C-nya minus 8, kita akan peroleh bahwa A tambah B minus 8 sama dengan minus 9 didapat A tambah B minus 1. Kemudian 4A tambah 2B
minus 8 sama dengan minus 8 diperoleh jadi 4A tambah 2B sama dengan 0 atau 2A tambah B sama dengan 0. Sehingga ketika dieliminasi, maka kita memperoleh A-nya bernilai 1, kemudian B-nya bernilai minus 2. Nah, jika kita tuliskan, maka kita akan mendapatkan fungsi kuadrat yang bernilai, fungsi kuadratnya adalah sama dengan X kuadrat, kemudian min 2X minus 8. Nah, jika dia katanya bernilai sama dengan 0, berapakah solusinya? Ini akan kita faktorkan menjadi X minus 4, X ditambah 2 sama dengan 0. Artinya kita mendapatkan nilai X yang pertama, minus 2, dan nilai X yang berikutnya adalah 4. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi E. Next, kita akan lanjut dengan soal nomor 3. Nomor 3. Kurva fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah P-1 kali X tambah 4 tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X apabila dipenuhi oleh interval nilai P berapa. Nah, mari kita perhatikan soal nomor 3. Y sama dengan X kuadrat tambah P dikurang 1 kali X ditambah 4. Katanya tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, syarat suatu kurva parabola, kalau kita perhatikan ini gambarnya, jika ada bentuknya seperti ini, untuk kategori A lebih besar dari 0, ya, untuk kategori A lebih besar daripada 0, ini memiliki syarat, ya, karena memotong sumbu X 2 titik itu diskriminannya lebih besar dari 0. Ini hanya menyinggung sumbu X, itu diskriminan sama dengan 0. Tidak motong dan tidak menyinggung, diskriminannya kurang dari 0. Nah, kita tahu bahwa diskriminan itu adalah bernilai B kuadrat dikurang 4AC. Akhirnya kita akan mendapatkan bahwa inilah yang akan kita ambil sebagai suatu syaratnya. Sehingga ini menjadi P-1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya bernilai 1, C-nya bernilai 4, itu kurang dari 0. Nah, karena ini adalah bentuk kuadrat juga 16, maka bisa kita buat menjadi P-1, ya, dikurang 16 itu adalah 4 dikali P-1 ditambah 4. Nah, kita akan buat seperti ini dia. Kita akan buat seperti ini. Kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan jadi berapa? P-5 dikali dengan P ditambah 3 kurang dari 0. Akhirnya kita mendapatkan nilai interval P-nya di antara minus 3 sampai dengan 5. Nah, kita akan mendapatkan jawabannya adalah opsi E. Baik, kita akan lanjutkan dengan soal nomor 4. Kurva fungsi parabola fx sama dengan A dikurang X dikali B dikurang X dengan A, B, dan X adalah anggota bilangan real dan syarat A kurang daripada B sehingga dapat disimpulkan. Nah, kita perhatikan soal nomor 4 disebutkan bahwa fx sama dengan A minus X dikali dengan B minus X. Karena ini sama-sama A minus X dikali B minus X, berarti bisa kita konversi dalam bentuk X min A, X min B. Nah, berarti ini akan kita mendapatkan bahwa parabola yang memiliki kurva parabola terbuka ke atas karena X kuadrat koefisiennya bernilai positif. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini, ya, ini tadi bentuknya adalah X kuadrat dan seterusnya ini kalau kita buatkan jadi ditambah, ya dikurang A tambah B dikali X ditambah A kali B. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini adalah parabola yang terbuka ke atas dengan titik potong pada sumbu X-nya adalah si A dan si B. Kenapa si A di kiri? Karena disebutkan A kurang daripada B. Nah, jadi melihat gambar ini bahwa dapat disimpulkan bahwa yang pertama untuk X-nya kurang daripada A itu adalah ini. Nah, ini
Nah, tentunya dapat kita simpulkan bahwa fx bernilai positif. Kenapa? Karena berada di atas sumbu x. Kemudian untuk interval di antara A sampai dengan B, itu tepatnya ini bahwa fx-nya bernilai negatif. Kenapa di bawah? Kenapa dia lebih kecil dari 0? Karena berada di bawah sumbu x. Dan untuk x-nya lebih dari b, itu adalah ini tepatnya. Ya, fx-nya bernilai lebih besar dari 0. Kenapa? Karena di atas sumbu x. Nah, dengan melihat ini, maka kita akan mendapat jawabannya bahwa ini yang benar, bahwa di antara A sampai B fx-nya bernilai lebih kecil dari 0. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 disebutkan, diberikan bilangan bulat P. Jika dikali dengan 4 lebihnya dari bilangan bulat P akan bernilai 12. Bila Q nilai terkecil dari hasil operasi bilangan itu, maka berapakah nilai P tambah Q yang mungkin? Dia sebutkan bahwa bilangan bulat P dikali dengan P dikali dengan 4 lebihnya dari bilangan bulat P semula, ini akan bernilai 12. Ya, bernilai 12. Berarti kita akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat. P kuadrat tambah 4P minus 12 sama dengan 0. Kan gitu. Artinya kita mendapatkan fungsi Y sama dengan P kuadrat ditambah 4P dikurang 12. Nah, Q katanya adalah memiliki nilai terkecil. Nah, nilai terkecil dan nilai terbesar itu adalah yang kita sebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim itu ada terkecil dan ada yang terbesar. Yang lazim disebut dengan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, semuanya itu diperoleh dengan mendapatkan nilai Y puncaknya. Di mana rumus Y puncak itu adalah diskriminan per minus 4A. Nah, mari kita hitung. Diskriminan berapa? Berarti dengan demikian nilai minimumnya adalah yang kita kenal dengan Q sama dengan B kuadrat berapa? 16 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya berapa? Minus 12 dibagi dengan minus 4 dikali dengan 1. Didapat 16 tambah 48 itu adalah 64 dibagi minus 4, hasilnya sama dengan minus 16. Itu ya, minus 16. Sehingga apa yang diminta? Berapakah? Nah, katanya bila Q nilai terkecil dan area operasi bilangan itu berapakah nilai P tambah Q? Nah, nilai P-nya berapa? Dari sini kita akan mendapatkan nilai P-nya dengan cara memfaktorkan P ditambah 6, P dikurang 2. Artinya P-nya itu bernilai sama dengan minus 6 atau P-nya bernilai 2. Sehingga dengan demikian nilai P tambah Q itu adalah bisa minus 6 ditambah minus 16 atau 2 ditambah minus 16. Sehingga didapat sama dengan minus 22 dan atau sama dengan minus 14. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, sahabat Indonesia Mendidik, itulah soal dari bentuk fungsi kuadrat. Quotes kita pada hari ini adalah, belajar itu akan bermanfaat untuk mengisi ilmu dan pengetahuan diri.